Kitab Daqaiqul Akbar bab 7 dengan judul Jawaban Anggota Tubuh. Ketika Allah yang Maha Luhur menghendaki untuk mencabut ruh seorang hamba mukmin, maka datanglah malaikat maut dari arah mulutnya untuk mencabut ruh darinya. Lalu keluarlah zikir yang biasa diucapkan ketika hidupnya dari mulutnya, lalu mengatakan, "Tiada jalan bagimu dari arah ini. Telah lama sekali lisan hamba ini digunakan untuk berzikir kepada Tuhannya." Malaikat maut pun kembali kepada Allah yang Maha Luhur, lalu mengatakan, "Wahai Tuhanku, hambamu mengatakan ini dan ini." Lalu Allah yang Maha Luhur menjawab, "Cabutlah dari arah lainnya." Malaikat maut pun datang dari arah tangan. Keluarlah sedekah yang biasa dilakukan ketika hidupnya, lalu mengatakan, "Tiada jalan bagimu pada tangan ini. Sesungguhnya hamba ini menggunakan untuk banyak bersedekah, mengusap kepala anak yatim karena sayang, menulis dengan pena, dan menebas leher orang-orang kafir dengan pedang." Kemudian malaikat maut datang dari arah kaki. Lalu kaki itu mengatakan, "Tiada jalan bagimu dari arahku. Sesungguhnya hamba ini menggunakanku untuk berjalan menuju sholat berjamaah, menjenguk orang sakit, majelis ilmu, dan belajar." Malaikat maut pun datang dari arah telinga. "Tiada jalan bagimu dari arahku. Sesungguhnya hamba ini menggunakan untuk mendengar Al-Quran, azan, dan zikir." Malaikat maut pun datang dari arah kedua matanya. Lalu kedua mata itu mengatakan, "Tiada jalan bagimu dari arah kami. Sesungguhnya hamba ini menggunakan kami untuk melihat mushaf Al-Quran, wajah ulama, wajah kedua orang tua, dan wajah orang-orang saleh." Malaikat maut pun sowan kepada Allah yang Maha Luhur, lalu berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu mengatakan ini dan ini dan ini." Allah yang Maha Luhur pun menjawab, "Wahai malaikat maut, gantungkanlah tulisan namaku pada telapak tanganmu dan perlihatkan kepada ruh hambaku sehingga dia mengetahuinya." Malaikat maut pun keluar lalu menulis nama Allah pada telapak tangannya. Dia pun memperlihatkannya kepada ruh hamba itu. Lalu ruh hamba itu menerimanya. Lalu keluarlah ruh hamba itu dengan berkah nama Allah. Maka hilanglah darinya pahitnya waktu nazah atau waktu sakaratul maut. Tidakkah akan hilang pula darinya siksaan yang sangat menyakitkan ketika tertulis di hati orang-orang mukmin nama Allah yang Maha Luhur? Sesuai dengan firman Allah yang Maha Luhur yang artinya, "Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya?" Surat Az-Zumar ayat 22. Tidakkah akan hilang dari orang-orang mukmin siksa dan kesulitan-kesulitan di hari kiamat jika memang hatinya terukir nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja akan hilang siksa-siksa tersebut. Dalam khobar lain dijelaskan, ada 5 perkara yang merupakan bisa atau racun yang mematikan, dan 5 perkara lainnya adalah obatnya, yaitu dunia adalah racun atau bisa yang mematikan, dan zuhud adalah obatnya. Harta adalah bisa racun yang mematikan, dan zakat adalah obatnya. Lisan atau perkataan adalah racun yang mematikan, dan zikir kepada Allah adalah obatnya. Seluruh umur adalah bisa yang mematikan, dan taat kepada Allah adalah obatnya. Dan semua bulan adalah bisa atau racun yang mematikan, dan obatnya adalah bulan Ramadan.
Dalam khabar lain dijelaskan, ketika seorang hamba jatuh pada waktu nazar atau waktu melepas ruh dari tubuh, maka akan menyeru orang yang menyeru dari arah Tuhan yang Maha Pengasih, lalu berkata, "Tinggallah dia sehingga dia bisa istirahat sesaat." Ketika ruh telah sampai pada dada, maka orang yang menyeru itu berkata, "Tinggallah dia sehingga dia bisa istirahat sesaat." Begitu juga ketika ruh telah sampai pada kedua lutut dan pusat, orang yang menyeru mengatakan hal yang sama. Dan ketika ruh telah sampai pada tenggorokan, datanglah seruan, "Tinggallah dia," sehingga anggota tubuh sebagian berpamitan dengan sebagian yang lainnya. Lalu mata satu berpamitan kepada mata lainnya. Ia mengatakan, "Semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan kepadamu sampai hari kiamat." Begitu pula halnya dengan kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki, dan ruh pun ikut berpamitan kepada tubuh. Maka kami memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari berpamitannya iman kepada lisan. Dan kami memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari berpamitan makrifat kepada Allah dan iman kepada hati. Lalu tinggallah kedua tangan tak mampu bergerak, kedua kaki tanpa mampu bergerak, kedua mata tanpa mampu melihat, kedua telinga tanpa mampu mendengar, dan tubuh tanpa ruh. Dan jika saja lisan tertinggal tanpa iman dan tanpa hati makrifat kepada Allah, maka bagaimana keadaan seorang hamba di dalam liang lahat? Hamba itu tidak dapat melihat seorang pun, tidak bapa, tidak ibu, tidak anak, tidak saudara-saudara, tidak teman-teman, tidak kendaraan, tidak juga hijab. Lalu jika dia tidak mengetahui Tuhan yang Maha Mulia, maka dia akan merugi dalam kerugian yang besar. Imam Abu Hanifah berkata, waktu yang paling banyak merampas iman dari seseorang hamba adalah waktu nazar atau waktu terlepasnya ruh dari tubuh. Semoga Allah menjaga kita dan kalian semua dari terampasnya iman. Amin. Wallahu a'lam. Sekian penjelasan tentang jawaban anggota tubuh yang diambil dari kitab Daqaiqul Akhbar bab 7. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Silahkan di subscribe, like, dan share apabila memang video ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita di luar sana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.